Tah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 430. Melihat Dev Chen seperti itu, McKinley Xiao sepertinya mengerti sesuatu, dan kemudian berkata, orang-orang dari aliansi penyegelan iblis seharusnya tidak datang lagi dalam waktu singkat. Mari kita semua mengembalikan kekuatan kita secepat mungkin. Ada lebih dari ratusan ribu tentara yang harus memulihkan tubuh mereka, dan itu merupakan proses yang panjang. Kaisar Xiao, saya punya teman yang berspesialisasi dalam latihan pembentukan jiwa dan pengembangan diri. Saya dapat memberitahu mereka untuk datang dan membantu. Dev Chen memikirkan sekte iblis jiwa, jadi dia berkata. Itu bagus, tolong Tuan Dev Chen. McKinley Xiao berkata dengan gembira. Dev Chen sedikit malu. Dinasti Xiao menjadi seperti ini sepenuhnya karena dia. Dia harus melakukan hal-hal ini juga. Dev Chen menggunakan slip giok transmisi suara untuk menghubungi Yakub, dan sekarang Yakub sudah menjadi paman guru dari sekte iblis jiwa, dan dia juga memiliki hak untuk berbicara. Yakub menerima pemberitahuan Dev dan segera mulai membawa Yara dan murid-murid sekte iblis jiwa ke dinasti Xiao. Dengan bantuan orang-orang seperti sekte iblis jiwa, ratusan ribu tentara dinasti Xiao akan dapat membentuk kembali tubuh mereka lebih cepat. Kota kekaisaran dihancurkan, dan McKinley Xiao hanya bisa membawa semua orang untuk menetap di kota lain. Bukan hanya kota kekaisaran di dinasti Xiao, ada lusinan kota, besar dan kecil. Meskipun dinasti Xiao memang menerima banyak kerugian kali ini, untungnya, karakter utamanya masih hidup. Fondasi dinasti Xiao masih ada, dan tidak sulit untuk memulihkannya. Di dinasti Xiao, Dev Chen memurnikan pil siang dan malam untuk menyembuhkan para master yang terluka dari dinasti Xiao. Dalam beberapa hari terakhir, bagi Dev, konsumsi energinya sangat besar, tetapi Dev Chen telah melakukannya dengan sukarela. Tuan Dev Chen, saya telah memesan sumber daya dan rempah-rempah untuk dikirim dari semua bagian dinasti Xiao untuk Anda gunakan. McKinley Xiao juga telah melihat kesulitan Dev Chen dalam beberapa hari terakhir, jadi dia memerintahkan orang-orang untuk mengangkut sumber daya dari mana saja dengan biaya berapapun. Kaisar Xiao, sebaiknya kau menyimpan sumber daya itu. Sekarang banyak orang di dinasti Xiao membutuhkan sumber daya untuk pulih. Saya berencana untuk meninggalkan dinasti Xiao dan mengurus urusan saya sendiri. Dev Chen berkata pada McKinley Xiao. Tuan Dev Chen akan pergi. McKinley Xiao terkejut, ekspresinya sedikit serius. Dev Chen ada di sini. Jika orang-orang dari aliansi penyegelan iblis datang untuk membalas, kekuatan di belakang Dev akan membantu. Jika Dev Chen pergi, siapa yang akan peduli dengan hidup atau matinya dinasti Xiao saat itu? Dev Chen melihat kekhawatiran McKinley Xiao dan buru-buru berkata. Jangan salah paham, Kaisar Xiao. Saya baru saja akan pergi sementara. Saya sudah meninggalkan pesan untuk Pangeran Xiao. Selama ada yang salah dengan dinasti Xiao, saya akan segera kembali. Ketika McKinley Xiao mendengar ini, dia akhirnya santai dan mengangguk. Pada saat ini, McKinley Xiao sebenarnya sedikit terdiam di dalam hatinya. Dinasti Xiao yang bermartabat, kekuatan yang hampir terbesar di dunia surga dan manusia, sekarang membutuhkan perlindungan Dev, seorang biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi. Ini memang terdengar agak ironis, tapi itulah kenyataannya. Siapa yang membuat kekuatan di belakang Dev Chen sangat menakutkan. Dev Chen mengajak Yulian dan pergi dari dinasti Xiao. Mereka berdua naik pesawat dan langsung menuju sekte pemurnian senjata di puncak Qingniu. Sekarang Dev Chen harus benar-benar memperbaiki pedang pembunuh naga agar roh pedang Zhongli bisa keluar dari tubuh pedang. Selama pedang pembunuh naga pulih sepenuhnya, setelah roh pedang Zhongli bisa keluar dari tubuh pedang, kekuatan Dev juga akan meningkat pesat. Lagi pula, pada saat itu, dia tidak akan bertarung sendirian. Roh pedang Zhongli juga bisa digunakan sebagai senjata pembunuh. Dev Chen duduk di pesawat dengan seluruh tubuhnya dalam keadaan berkultivasi. Dia tahu bahwa itu akan memakan waktu beberapa hari untuk pesawat untuk mencapai sekte pemurnian senjata. Ketika Dev Chen pergi ke sekte pemurnian senjata, saat ini kita diarahkan di markas besar aliansi penyegelan iblis. Thomas duduk di kursi utama dengan malu, dan di posisi berikutnya, ada beberapa pemimpin tingkat menengah dari aliansi penyegelan iblis.
Tuan Zhou, yang telah melarikan diri lebih awal, juga ada di sana, dan para pembudidaya iblis dari aliansi penyegelan iblis menderita banyak korban. Hampir semuanya terluka, hanya Tuan Zhou yang kembali tanpa cedera bersama dua muridnya, Tian Luo dan Tian Sha. Kemampuan orang ini untuk melarikan diri sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari orang biasa. Tapi sekarang Thomas tidak peduli lagi dengan hal ini. Semuanya, meskipun kita tidak menelan dinasti Xiao dalam pertempuran ini, kekuatan dinasti Xiao pasti sangat menurun. Kita semua harus siap untuk terus menyerang dinasti Xiao, dan kita tidak akan pernah menyerah. Thomas selesai berbicara, dengan santai melambaikan tangannya dan membubarkan semua orang. Lalu Thomas datang ke ruang rahasia di belakang aula utama. Ada lubang hitam besar di ruang rahasia, dan Yang Mulia ke-10 sedang makan lollipop di ruang rahasia saat ini. Meskipun Yang Mulia ke-10 meninggalkan orang-orang aliansi penyegelan iblis dan melarikan diri, apa yang dia lakukan agak tidak etis. Tapi Thomas sama sekali tidak berani merasa tidak puas, dan dia sangat hormat di depan Yang Mulia Pangeran ke-10. Thomas, aku akan membawamu ke aula. Sudahkah Anda tahu harus berkata apa? Yang Mulia ke-10 memandang Thomas dan bertanya. Yang Mulia, bawahan telah memikirkannya. Meskipun Anda tidak menjatuhkan dinasti Xiao kali ini, penghargaan Yang Mulia tidak dapat dilupakan. Thomas berkata dengan hormat. Itu bagus, ikuti aku. Setelah berbicara, Yang Mulia ke-10 memimpin ke dalam lubang hitam. Thomas mengikuti dengan cermat, dan ketika mereka masuk, lubang hitam itu perlahan menghilang. Saat ini pandangan Thomas menjadi gelap di depannya, dan ketika dia membuka matanya, sebuah aula hitam berdiri di depannya dalam kehampaan. Lingkungan sekitarnya tampak kosong, dan seluruh aula tampak tergantung di langit berbintang alam semesta. Ini adalah pertama kalinya Thomas melihat aula di depannya secara intuitif. Meskipun dia juga telah dipanggil beberapa kali, dia muncul di aula utama setiap saat, dan dia tidak tahu seperti apa aula itu. Yang Mulia, apakah ini aulanya? Thomas bertanya dengan kaget. Ya, ini aulanya, tapi ini hanya aula ke-10 dari seluruh aula. Adapun di mana 9 aula lainnya berada, saya tidak tahu. Saya tidak membawa Anda langsung ke aula utama, hanya untuk menunjukkan kepada Anda bahwa kekuatan aula kami, jika Anda adalah anjing aula kami tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk. Yang Mulia ke-10 secara langsung membandingkan Thomas dengan seekor anjing, dan dia tidak peduli jika Thomas akan marah. Thomas benar-benar tidak akan marah, tapi saat ini dia hanya merasakan darahnya mendidih. Mampu mengikuti kekuatan klan dewa untuk meningkatkan hubungan, apalagi yang bisa membuat Anda marah? Melihat Thomas seperti itu, Yang Mulia ke-10 sangat puas, jadi dia membawa Thomas ke aula. Meskipun Thomas pernah ke sini sebelumnya, dia terkejut setiap kali dia datang. Saya melihat bahwa para penjaga di pintu masuk aula utama semuanya adalah biksu di alam Mahayana. Di kedua sisi aula utama, para biksu dari tingkat 6 atau 7 alam Mahayana berdiri di kedua sisi, dan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk duduk. Ini masih merupakan aula ke-10 di aula. Thomas telah mendengar tentang 10 aula istana, tetapi menurut peringkat kekuatannya, aula ke-10 adalah yang terbawah. Aula terbawah begitu kuat, Anda bisa membayangkan betapa besarnya kekuatan seluruh aula itu. Ayah. Aulanya. Memasuki aula, Yang Mulia ke-10 buru-buru berteriak kepada seorang pria paruhbaya yang duduk di tempat utama di aula. Pria paruhbaya itu mengenakan jubah kuning dengan mahkota di kepalanya, dan ekspresinya sangat dingin. Orang ini adalah ayah dari Yang Mulia Pangeran ke-10, penguasa aula ke-10. Di seluruh aula, penguasa 10 aula adalah yang tertinggi. Thomas tidak berani melihat langsung ke penguasa aula ke-10, bahkan para biksu yang duduk di kedua sisi pun tidak berani melihat langsung. Para biksu yang berdiri di kedua sisi semuanya adalah tingkat 6 atau 7 di alam Mahayana. Biksu yang duduk bisa dibayangkan kekuatannya. Thomas berlutut di tengah, kepalanya menunduk, sikap hormat kepada pemimpinnya. Apa? Gagal. Dikalahkan? Penguasa aula ke-10 perlahan berbicara. Yang Mulia Pangeran ke-10 tidak berbicara, tetapi melirik ke arah Thomas. Melapor kepada penguasa aula, kami hanya mundur sementara.
Sebelumnya dinasti Xiao sudah dikalahkan dan keberadaannya hanya tinggal nama saja. Tapi di saat-saat terakhir, seorang Taois tua muncul, menghalangi jalan yang mulia. Thomas melaporkan dengan tubuh gemetar. Kamu sedang membicarakan bajingan tua itu, kan? Penguasa dari aula ke-10 berkata. Ya, itu walis tua dari sekte janji suci. Thomas mengangguk. Ayah, bajingan tua itu. Yang mulia Pangeran ke-10 ingin menjelaskan, tetapi begitu dia berbicara, dia ditegur oleh penguasa aula ke-10, diam, pergi dan pikirkan kesalahanmu, kau telah mempermalukanku di hadapan klan dewa. Yang mulia Pangeran ke-10 menundukkan kepalanya karena ketakutan, lalu setelah melihat Thomas dengan sedikit bijaksana, dia berbalik dan pergi. Dia takut Thomas berbicara tanpa pandang bulu setelah dia pergi, jadi dia memberinya peringatan dengan kedipan mata. Saya ingat Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan mendominasi dunia surga dan manusia. Sekarang Anda bahkan tidak bisa berurusan dengan dinasti Xiao. Bagaimana Anda bisa mendominasi dunia surga dan manusia? Penguasa dari aula ke-10 bertanya dengan samar. Thomas mengguncang tubuhnya dan berkata, Dewa, aliansi penyegelan iblis kami memang memiliki kemampuan untuk mendominasi dunia surga dan manusia. Hanya butuh beberapa waktu. Hanya saja seorang pria bernama Dev Chen muncul belakangan ini yang mengganggu rencana keseluruhan. Ada juga Taois walis tua yang diam-diam telah menyelamatkan banyak kultivator iblis, dan itu juga memiliki pengaruh besar pada aliansi penyegelan iblis kami. Aliansi penyegelan iblis kami memang memiliki kemampuan untuk mendominasi dunia surga dan manusia. Hanya butuh beberapa waktu. Bagaimana Anda bisa mendominasi dunia surga dan manusia? Thomas akan menemukan alasan yang bagus untuk dirinya sendiri, jika tidak, posisinya sebagai pemimpin aliansi penyegelan iblis mungkin akan digantikan. Apakah kau mencari alasan? Penguasa aula ke-10 berkata dengan dingin. Bawahan tidak berani. Kami memang sangat dipengaruhi oleh Taois walis tua. Kali ini, Yang Mulia ke-10 juga terluka oleh Taois walis tua. Taois walis tua bahkan menghina Yang Mulia ke-10 dengan menyuruh Yang Mulia ke-10 untuk kembali nenen. Thomas menundukkan kepalanya dan berbisik dengan suara rendah. Thomas tahu bahwa orang-orang dari klan dewa ini memiliki kesombongan paling besar, dan jika mereka dihina, mereka pasti akan marah. Benar saja, begitu suara Thomas jatuh, kemarahan penguasa aula ke-10 bangkit. Sialan. Menghina anak saya dan menghina klan dewa saya, dia mencari kematian. Saya tidak peduli dia pendeta atau apa, saya akan membunuhnya dengan pukulan. Di samping penguasa aula ke-10, seorang pria yang besar tiba-tiba bangkit dan meraung. Rota, bisakah kau membunuh bajingan walis tua itu? Penguasa aula ke-10 bertanya. Dewa, aku bisa melakukannya. Aku akan membalas kebencian Yang Mulia padanya. Aku tidak peduli apa kekuatan bajingan tua itu, aku bisa menghancurkannya berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Rota melambaikan tinjunya yang besar dan berkata, Oke, kau bisa menghadapinya, tapi cobalah untuk tidak memprovokasi orang-orang dari kota matahari dan bulan. Bajingan walis tua itu sekarang menjadi guru dan tamu kehormatan di kota matahari dan bulan. Penguasa aula ke-10 memerintahkan. Thomas terkejut ketika mendengarnya, dan tidak tahu apa itu kota matahari dan bulan yang dikatakan oleh penguasa aula ke-10. Dia telah berada di dunia surga dan manusia selama bertahun-tahun, dan kekuatan aliansi penyegelan iblis telah menyebar ke seluruh dunia surga dan manusia, tapi dia sepertinya tidak pernah mendengar tentang kota matahari dan bulan. Tidak ada kota matahari dan bulan seperti itu di 5 wilayah dunia surga dan manusia. Bawahan menerima perintah. Rota mengangkat tinjunya, lalu mengangkat Thomas dengan satu tangan, dan dengan cepat menghilang. Di atas sekte pemurnian senjata, sebuah pesawat ditangguhkan. Master Palu Besi berlari bersama banyak murid dari sekte pemurnian senjata, melihat pesawat di udara, dengan ekspresi ragu di wajahnya. Beberapa tetua dari sekte pemurnian senjata melompat satu demi satu dan mengepung pesawat itu. Siapa yang datang? Beraninya masuk ke wilayah sekte pemurnian senjata saya? Pergi dengan cepat, jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Seorang penatua dari sekte pemurnian senjata berteriak dengan marah.
Dev Chen keluar dari pesawat dan memandang penatua dari sekte pemurnian senjata di depannya sambil tersenyum. Orang-orang ini semua diselamatkan oleh Dev Chen dari tawanan Harman Wen. Para tetua, sudah lama tidak bertemu, sejak terakhir aku melihatmu, apa kabar? Dev Chen keluar dari pesawat perlahan-lahan. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Dev Chen, beberapa tetua dari sekte pemurnian senjata langsung sangat gembira, dan mereka semua mengepung Dev Chen. Oh, ternyata Tuan Dev Chen. Aku tidak menyangka kau akan datang. Mari kita bicarakan dengan anggur dan daging. Beberapa tetua mengepung Dev Chen lalu datang ke aula utama sekte pemurnian senjata. Pada saat ini, sekte pemurnian senjata telah sangat berubah di bawah pembangunan semua orang, dan telah bangkit dari keterpurukan, jauh lebih kuat daripada saat Dev Chen pertama kali datang. Master Palu Besi juga penuh kegembiraan saat melihat Dev Chen. Tuan Dev Chen, aku benar-benar tidak menyangka kau akan kembali. Perjalanan Anda pasti sangat panjang. Maafkan aku. Master Palu Besi juga sangat sopan kepada Dev. Bagaimanapun, sekte pemurnian senjata bisa menjadi seperti sekarang ini, berkat Dev Chen. Semua orang mengerumuni Dev Chen dan memasuki aula utama, satu persatu sangat antusias dengan Dev. Melihat pemandangan ini, Yulian sedikit lebih mengagumi Dev. Para biksu di sekte pemurnian senjata ini tidak lemah kekuatannya, dan Yulian juga pernah mendengar nama-nama terkenal dari sekte pemurnian senjata. Dan sekarang dia datang ke sekte pemurnian senjata, Dev Chen sangat diperlakukan istimewa. Ini sangat mengejutkan hati Yulian. Yulian tidak tahu asal-muasal Dev Chen berkenalan dengan sekte pemurnian senjata, jadi dia tidak mengerti mengapa Dev Chen begitu populer di sekte pemurnian senjata. Tuan Dev Chen, jika Anda datang ke sekte pemurnian senjata saya, Anda pasti memiliki sesuatu untuk diminta. Jika Anda memiliki sesuatu, katakan saja. Selama kita bisa melakukannya, kita pasti tidak akan melakukannya. Master Palu Besi bertanya pada Dev. Master Palu Besi, sejujurnya, saya datang ke sekte pemurnian senjata untuk memperbaiki pedang pembunuh naga di tangan saya. Pedang tebasan nagaku rusak, dan roh pedangnya juga terluka. Tidak ada cara untuk keluar dari tubuh pedang. Saya ingin meminta tetua Jian Master Pedang untuk membantu memperbaiki. Dev Chen mengeluarkan pedang pembunuh naganya dan berkata. Mendengar Dev Chen menyebutkan Master Pedang itu, Master Palu Besi terkejut sejenak, dan kemudian ekspresinya menjadi sedikit tidak berdaya. Semua orang menundukkan kepala sedikit, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat pemandangan ini, Dev Chen mengerutkan kening dan berkata. Master Palu Besi, apakah ada yang salah dengan Master Pedang? Hei, Tuan Dev Chen tidak tahu apa-apa. Karena Anda menyerap energi pedang dari kolam pencucian pedang dan pergi terakhir kali, boneka pedang di kolam pencucian pedang membanjiri, hampir menghancurkan seluruh kolam pencucian pedang. Master Pedang sudah lama tidak muncul di kolam pencucian pedang. Kami juga telah mengirim orang ke kolam pencucian pedang untuk mencarinya, tetapi kami sama sekali tidak dapat menemukan sosok Master Pedang tua, dan orang yang mencarinya juga tidak muncul. Sekarang kolam pencucian pedang telah disegel oleh kami, tidak ada yang berani mendekatinya. Master Palu Besi menghela nafas pelan dan berkata. Ketika Dev Chen mendengar ini, dia tampak sedikit malu. Pada saat itu, dia berada di kolam pencucian pedang dan menyerap semua energi pedang untuk pedang pembunuh naga. Master Pedang tua juga membantu mengubah roh pedang Zhongli menjadi bentuk manusia. Tapi siapa tahu sekarang sudah seperti ini. Jika Master Pedang tua ada dalam bahaya, Dev Chen takut dia akan menyalahkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Bagaimanapun, ini semua disebabkan karena membantu diri sendiri. Master Palu Besi, bisakah aku pergi ke kolam penyucian pedang untuk melihatnya? Dev Chen bertanya. Tuan Dev Chen, kolam penyucian pedang itu telah disegel, dan kami menghabiskan banyak uang untuk membayar master formasi. Jika kau membuka segelnya, aku khawatir boneka pedang di kolam penyucian pedang akan keluar, dan itu akan sangat merepotkan. Selain itu, jika Anda ingin kolam penyucian pedang disegel kembali, Anda harus mengeluarkan banyak uang untuk menyewa master formasi. Sekte pemurnian senjata kami baru saja pulih, dan benar-benar tidak ada cara untuk membayar master formasi. Master Palu Besi mengatakan kesulitannya pada Dev Chen.
Oh begitu. Master Palu Besi, untuk menyegel kolam penyucian pedang, Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk menemukan master formasi. Saya sendiri adalah master formasi, dan teknik formasi saya lebih kuat daripada rata-rata master formasi di dunia surga dan manusia. Dev Chen berkata dengan cepat. Tidak ada yang berani mendekatinya. Apa? Apakah kau tahu ilmu seni formasi? Master Palu Besi melirik Dev, terlihat sedikit luar biasa. Oh, tentu saja. Dev Chen selesai berbicara, segera mencubit jari-jarinya, dan kemudian menggambar beberapa formasi di kehampaan. Dengan suara mendengung, formasi api terbentuk di sekitar keliling seluruh aula. Master Palu Besi, saya telah menyiapkan formasi sihir di sekitar aula ini. Jika seseorang ingin menyerang aula ini, formasi sihir akan diaktifkan. Dev Chen berkata pada Master Palu Besi. Semua orang sangat terkejut dan bersemangat ketika mereka melihat bahwa Dev Chen benar-benar tahu teknik formasi. Baiklah, Tuan Chen, ikut aku. Master Palu Besi membawa Dev Chen dan berjalan menuju kolam penyucian pedang. Ketika kerumunan semakin dekat dan semakin dekat ke kolam pencucian pedang, ada aura jahat di sekelilingnya. Mungkinkah kolam penyucian pedang ini telah dipenuhi roh-roh jahat? Dev Chen sedikit mengerutkan kening, berpikir diam-diam di dalam hatinya. Ketika dia memasuki kolam penyucian pedang pada saat itu, meskipun ada boneka pedang di kolam penyucian pedang, tidak ada roh jahat. Tapi sekarang, saat mendekati kolam penyucian pedang, dia bisa merasakan aura roh jahat. Kemungkinan besar ada roh jahat di kolam penyucian pedang, jadi itu akan membuat boneka pedang di kolam penyucian pedang menjadi gila, dan kemudian menyerang semua orang. Ketika kerumunan mendekat, Dev Chen menemukan bahwa permukaan kolam pencucian pedang diselimuti lapisan cahaya putih yang samar. Melalui cahaya putih, dia melihat genangan air berubah menjadi hitam. Dan dari kolam pencucian pedang, air di kolam terus mendidih, dan setiap aura terus menghantam cahaya putih. Dev Chen hanya meliriknya, dan segera melihat bahwa formasi yang menyegel kolam penyucian pedang hampir tak bisa bertahan. Jika dia tidak datang sekte pemurnian senjata sekarang, tidak akan memakan waktu beberapa hari sebelum formasi segel di kolam pencucian pedang ini akan rusak. Dev Chen tidak berani memiliki sedikit pun keraguan, dia mencubit tangannya, lalu meletakkan tangannya langsung ke genangan air. Pola menyebar dari telapak tangan Dev Chen ke sekitarnya. Setelah beberapa saat, air di kolam pencucian pedang menjadi tenang, dan sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti seluruh kolam pencucian pedang di sekitar kolam pencucian pedang. Melihat Dev Chen membuat formasi sebesar itu segera setelah dia bergerak, semua orang di sekte pemurnian senjata bahkan lebih terkesan dengan Dev. Master Palu Besi, aku akan masuk ke kolam pencucian pedang untuk melihat apa yang terjadi, dan mencari jejak Master Pedang Tua. Jika saya belum keluar dari kolam penyucian pedang dalam 3 hari, Anda harus menutup tempat ini dan jangan biarkan siapapun mendekat. Dev Chen berkata pada Master Palu Besi. Tuan Chen, bukankah ini terlalu berbahaya? Master Palu Besi sedikit mengerutkan kening. Tidak masalah, saya pernah berada di kolam pencucian pedang sekali, jadi saya akrab dengan jalannya. Dev Chen tersenyum sedikit. Tuan Dev Chen. Yulian berteriak dengan khawatir di wajahnya. Jangan khawatir bro, aku akan baik-baik saja. Dev Chen menepuk pundak Yulian, lalu terjun ke kolam pencucian pedang. Sebagian besar energi pedang di kolam pencucian pedang diserap oleh Dev Chen terakhir kali, jadi ketika dia memasuki kolam pencucian pedang, Dev Chen tidak diserang oleh energi pedang. Dev Chen berenang sampai ke kedalaman kolam pencucian pedang. Tetapi kolam pencucian pedang itu redup dan kusam, dan air di kolam itu juga hitam, yang menghalangi pandangan Dev Chen dan membuat mustahil untuk melihat situasi di kejauhan. Dev Chen hanya bisa membuka mata Tianming langit dan kegelapan, dalam hal ini penglihatannya tidak akan terpengaruh oleh cahaya dan genangan air. Saat Dev Chen membuka mata Tianming langit dan kegelapan, dia terkejut. Di depannya, sekelompok besar boneka pedang yang sangat banyak berenang dengan padat. Jumlah boneka pedang ini sangat mengejutkan, dan mereka juga memancarkan aura kekerasan, yang jelas dipengaruhi oleh roh jahat. Untungnya, Dev Chen membuka mata Tianming langit dan kegelapan, kalau tidak dia akan terjun ke boneka pedang itu.
Dev menggunakan mata Tianming Langit dan Kegelapan dan mulai menghindari kelompok besar boneka pedang ini. Dia perlu menemukan keberadaan Master Pedang Tua terlebih dahulu. Hanya dengan menemukan Master Pedang Tua, dia dapat memahami apa yang terjadi pada kolam pencucian pedang dan mengapa menjadi seperti ini. Dari mana datangnya begitu banyak boneka pedang? Meskipun sebelumnya ada boneka pedang di kolam pencucian pedang, jumlah boneka pedang tidak begitu banyak. Mengapa boneka pedang bisa berkembang biak, dan dari mana aura jahat itu berasal? Tidak mungkin boneka pedang bercinta dan beranak pinak, kan? Dev Chen menghindari kawanan boneka pedang dan mulai berenang sedikit ke arah kedalaman kolam pencucian pedang. Meskipun Dev Chen berhati-hati, tapi dia masih ditemukan oleh boneka pedang. Setelah menemukan keberadaan Dev, tubuh boneka pedang meledak dengan seberkas cahaya, dan dia bergegas menuju Dev dengan penuh niat pedang. Dev Chen terkejut sejenak. Dia tidak menyangka boneka pedang ini bisa memiliki niat pedang. Itu agak luar biasa. Dev memegang pedang-pedang pembunuh naga di tangannya dan langsung menuju boneka pedang. Cahaya pedang yang tajam melintas, dan niat pedang juga menyembur keluar dari tubuh Dev. Puff! Dev Chen memenggal kepala boneka pedang dengan satu pedang, dan pada saat yang sama, niat pedang di tubuh boneka pedang itu langsung diserap oleh pedang pembunuh naga. Melihat pemandangan ini, Dev sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pedang pembunuh naga bisa berinisiatif menyerap niat pedang di kolam pencucian pedang ini. Jika ini terus berlanjut, apakah dia akan cukup membunuh boneka pedang sendirian, maka pedang pembunuh naga dapat dipulihkan. Bisakah roh pedang Zhongli juga dipulihkan bersama pedang pembunuh naga lagi? Melihat boneka pedang yang padat, Dev ingin bergegas dan membunuh tanpa pandang bulu. Tapi pada akhirnya, dia menahan diri, belum lagi apakah dia memiliki kemampuan untuk membunuh begitu banyak boneka pedang sekaligus, bahkan jika dia mampu, itu akan memakan banyak waktu. Dan kali ini dia memasuki kolam pencucian pedang, tidak untuk membunuh boneka pedang, tetapi juga untuk menemukan Master Pedang Tua dan menanyakan apa yang terjadi dengan kolam pencucian pedang. Dev Chen melanjutkan sampai ke kedalaman kolam pencucian pedang, menghindari sejumlah besar boneka pedang pada saat yang bersamaan. Ketika dia bertemu dengan satu atau dua atau tiga boneka pedang semacam itu, Dev tidak ragu-ragu untuk membunuh mereka. Secara tidak sadar, Dev Chen sudah masuk jauh ke dalam kolam pencucian pedang, dan aura jahat di sekitarnya menjadi semakin kuat. Namun, semakin dalam, jumlah boneka pedang telah berkurang banyak, tetapi kekuatan boneka pedang meningkat dengan kecepatan geometris. Sejak awal, Dev Chen mampu membunuh 3 atau 4 boneka pedang dalam sekejap. Tetapi dengan dirinya yang masuk semakin dalam, dibutuhkan beberapa upaya untuk membunuh boneka pedang. Untungnya, niat pedang dalam boneka pedang juga jelas meningkat. Segera, Dev Chen merasakan aura jimat formasi, yang membuat alis Dev Chen sedikit mengerutkan kening. Terakhir kali dia berada di dasar kolam pencucian pedang, dia menemukan formasinya, dan dia juga mendapatkan pecahan tempa yang dipalsukan dalam formasinya. Dengan cara ini, formasi di dasar kolam ini masuk akal untuk dipatahkan. Mengapa masih ada aura jimat formasi? Dev Chen sangat bingung, jadi dia mempercepat kecepatan menuju dasar kolam. Ketika Dev Chen menemukan dasar kolam, dia menginjak lumpur dan pasir di dasar kolam, tetapi aura jimat formasi menjadi semakin kuat. Apakah ada formasi lain di dasar kolam ini? Dev melihat sekeliling dengan bingung. Tepat ketika Dev bingung, tiba-tiba ada kekuatan isap yang sangat besar di bawah kakinya, seolah-olah kakinya telah ditarik oleh sesuatu dalam sekejap. Dev Chen terkejut, dan seluruh tubuhnya terangkat ke atas, mencoba menyingkirkan hisapan itu. Tetapi daya hisapnya sangat besar, dan pusaran air besar tercipta di seluruh dasar kolam pencucian pedang. Tubuh Dev tersedot ke dalamnya dengan cepat. Sialan. Sial, bagaimana situasinya? Mengapa dasar kolam pencucian pedang ini masih memiliki daya isap yang begitu besar, dan juga akan menghasilkan pusaran air yang sangat besar? Dev Chen tampak sedikit bingung, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di kolam pencucian pedang ini. Dev Chen secara pribadi mulai terhisap, seolah-olah tempat dia berada bukanlah dasar kolam. Tidak peduli seberapa kuat Dev berjuang, dia tidak bisa menghilangkan daya isap yang sangat besar ini sama sekali.
Pada akhirnya, Dev hanya bisa menerima nasibnya, memejamkan mata, dan membiarkan daya isap membawanya ke lumpur dan pasir di dasar kolam. Entah berapa lama, Dev Chen hanya merasakan tubuhnya rileks, tanpa tekanan kolam dan aura boneka pedang di sekelilingnya. Setelah membuka matanya, Dev Chen menyadari bahwa dia tidak lagi berada di dalam dasar kolam, tetapi di tempat yang aneh. Melihat ke atas, Dev Chen dapat dengan jelas melihat endapan di kepalanya dan genangan air yang mengalir. Namun, endapan dan genangan air sepertinya terhalang oleh sesuatu, dan mereka tidak jatuh sama sekali, seolah-olah melayang di udara. Di mana tempat ini? Apakah ada ruang lain di dasar kolam pencucian pedang ini? Dev Chen melihat sekeliling, dan ada tatapan putih di sekelilingnya. Di sini Dev tidak bisa membedakan antara ruang dan waktu. Bahkan jika itu untuk menyebarkan kesadaran ilahi, Dev Chen masih tidak tahu arahnya. Dev Chen hanya bisa berjalan dengan hati-hati, tapi segera, kecemerlangan merah tua menyala tidak jauh di depan Dev. Setelah melihat ini, Dev Chen buru-buru menuju ke kecemerlangan. Ketika Dev Chen tiba di tempat kecemerlangan itu bersinar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah ini jimat? Dev Chen sedikit terkejut, karena di depannya, ternyata itu adalah token jimat yang menyala. Melihat token jimat, itu bukan pola atau semacamnya, tapi lebih seperti itu terdiri dari kata-kata. Dev Chen membacanya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bisa memahaminya sama sekali, jadi dia hanya bisa melanjutkan. Segera, token jimat juga muncul di depannya, tetapi teks yang tergambar pada token jimat itu tidak sama. Dev Chen menemukan 7 token jimat seperti itu berturut-turut, tetapi Dev tidak tahu arti dari yang diwakilinya. Tempat apa ini? Di mana tempat ini berada? Segel jimat apa ini? Apa sebenarnya token jimat ini? Dev mengutuk dan berkata, "Hei bocah, tidakkah kau menyadari bahwa ketujuh token ini membentuk lingkaran?" Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah berbicara. "Lingkaran?" Dev Chen terkejut, "Sepertinya aku tidak berputar-putar sekarang, aku hanya berjalan ke depan." Dev Chen tidak merasa bahwa dia berputar-putar, dia terus berjalan ke depan, lalu bagaimana mungkin token jimat yang dia temukan berbentuk lingkaran? "Kau sudah lama tersesat di sini, bagaimana kau tahu bahwa kau telah bergerak maju?" Raja Iblis Awan Merah tersenyum tipis. Ketika Dev Chen mendengar ini, dia langsung mengerti bahwa dia telah tersesat di ruang ini, jadi meskipun dia berjalan berputar, dia tidak dapat menyadarinya sama sekali. Sialan. Mata Tianming Langit dan Kegelapan. Dev Chen membuka mata Tianming Langit dan Kegelapan. Ada pemandangan yang sama di sekitar sini, dan mudah tersesat. Dev Chen berencana untuk membuka mata Tianming Langit dan Kegelapan untuk melihat apakah dia bisa melihat semuanya di sini. Ketika mata Tianming Langit dan Kegelapan terbuka, mata Dev perlahan berubah, dan Dev Chen menemukan bahwa dia berada jauh di dalam ruang rahasia. Ruang di ruang rahasia tidak besar, dan jaraknya hanya beberapa ratus meter. Tapi Dev Chen baru saja berjalan di sini untuk waktu yang lama, dan dia jelas telah berjalan berputar-putar. Dengan dibukanya mata Tianming Langit dan Kegelapan, Dev Chen juga melihat bahwa 7 token jimat itu benar-benar membentuk lingkaran. Kering, punuk, kaget. Dev Chen melihat dengan cermat dan menemukan bahwa meskipun tanda jimat ini berbentuk bulat, mereka tidak disusun secara acak. Sebaliknya, menurut orientasi formasi 5 elemen dan 8 diagram, mereka ditempatkan di ruang rahasia ini dengan cara yang persis sama. Matriks Bagua 5 elemen? Jika Anda ingin membentuk matriks Bagua 5 elemen, Anda harus memiliki 8 token. Mengapa hanya ada 7? Dev Chen sedikit terkejut, sedikit mengerutkan kening, dan melihat lebih dekat. Dia menemukan bahwa meskipun mata Tianming Langit dan Kegelapan terbuka, masih ada area di tengah ruang rahasia, dan dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Dev Chen berjalan ke tengah, dan segera gelombang cahaya muncul di depannya. Menjangkau dan menyentuh, gelombang cahaya menyebar seperti bekas air. Apakah ada formasi? Dev Chen mengerutkan kening, karena gelombang cahaya barusan jelas dibentuk oleh metode formasi, dan gelombang cahaya semacam ini tidak mungkin muncul dengan sendirinya di ruang rahasia ini.
Dev dengan lembut menyentuh gelombang cahaya dengan kedua tangan, dan tanda pola ilahi menyala di telapak tangan Dev. Setelah beberapa saat, gelombang cahaya mulai memudar perlahan, dan posisi tengah menjadi jelas. Ketika gelombang cahaya benar-benar menghilang, Dev Chen terkejut menemukan bahwa di tengah-tengah posisi itu, Master Pedang Tua dan beberapa tetua dari sekte pemurnian senjata terperangkap di dalam. Melihat kemunculan Dev Chen yang tiba-tiba, orang-orang ini sangat bersemangat. Master Pedang Tua. Setelah melihat ini, Dev Chen buru-buru bergegas menuju Master Pedang Tua. Tidak heran jika selama ini Master Pedang Tua belum terlihat muncul. Orang-orang yang mencarinya, dan mereka memasuki kolam pencucian pedang dan tidak ada jejak. Ternyata mereka semua terjebak di sini. Jika Dev Chen tidak datang, dia masih belum tahu sampai kapan mereka akan terjebak. Tuan Dev Chen, jangan mendekat. Setelah melihat ini, Master Pedang Tua buru-buru berteriak. Tapi sudah terlambat. Saya melihat bahwa dari kaki Master Pedang Tua dan yang lainnya, sebuah tanda jimat tiba-tiba meledak dari cahaya, dan cahayanya sangat menyilaukan. Dev Chen hanya merasakan tubuhnya ringan, dan dia langsung terkena kekuatan dan terbang keluar. Seperti memukul lalat, 7 token jimat lainnya meledak menjadi cahaya pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, matriks Bagua 5 elemen perlahan terbentuk. 8 sinar cahaya menyatu dan membungkus Dev Chen di dalamnya. Ketika Master Pedang dan yang lainnya melihat ini, mereka terkejut satu persatu. Saat 8 sinar cahaya menyatu di tubuh Dev Chen, seluruh ruang rahasia bergetar hebat. Lumpur dan genangan air yang tampak melayang di udara jatuh seperti ombak yang ganas. Ruang rahasia itu terisi dalam sekejap, dan yang lebih mengerikan lagi adalah boneka pedang yang tak terhitung jumlahnya terkejut, tampak terstimulasi, dan berbondong-bondong ke arah semua orang. Tubuh Dev Chen terbungkus cahaya itu, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Di sisi lain, Master Pedang Tua dan yang lainnya telah mendapatkan kembali kebebasan mereka, tetapi menghadapi boneka pedang hitam, wajah beberapa dari mereka juga pahit. Ayo bunuh boneka pedang ini, jangan biarkan mereka mendekati Tuan Dev Chen. Setelah Master Pedang Tua selesai berbicara, dia mengambil pedang itu secara langsung dan memimpin. Beberapa tetua lain dari sekte pemurnian pedang juga menyerbu kerumunan boneka pedang dengan teriakan keras. Dalam sekejap, gelombang energi bergulung, dan cahaya aura bersinar terang. Boneka pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerang di sini, berubah menjadi niat pedang, berlarian di kolam pencucian pedang. Pedang Tua dan yang lainnya tidak punya waktu untuk menyerap niat pedang ini untuk menyempurnakannya, jadi mereka hanya bisa membunuh mereka dengan putus asa. Dan Dev Chen terbungkus dalam cahaya formasi Bagua, dan seluruh tubuhnya tampak tertidur lelap dan tetap tidak bergerak. Untungnya, tidak ada boneka pedang yang berani mendekati Dev, dan mereka semua menghindari cahaya dari kejauhan. 10.000 pedang memotong. Cahaya muncul di depannya. Ada rasa perang yang kuat di mata Master Pedang Tua, dan kemudian semua pedang di tubuhnya ditembakkan bersamaan. Di belakangnya, kehampaan bergetar beberapa saat, dan kemudian ada cahaya pedang putih, yang semuanya sangat tajam. Ditemani oleh jari Master Pedang Tua itu, 10.000 cahaya pedang bergetar, lalu menyerbu ke arah boneka pedang. Master Pedang Tua sangat marah. Dia telah terperangkap di sini begitu lama, dan semua orang di sekte pemurnian senjata mengira Master Pedang Tua sudah mati. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan boneka pedang. Untuk sementara, aura di kolam pencucian pedang melonjak. Di luar kolam pencucian pedang, Master Palu Besi dan yang lainnya melihat ke kolam pencucian pedang yang mengamuk, satu persatu wajah mereka menjadi marah. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang sedang terjadi di kolam pencucian pedang. Gerakannya sangat dahsyat, bahkan seluruh sekte pemurnian senjata tampak bergetar. Dev Chen diam-diam terbungkus cahaya itu, seolah-olah tubuhnya berada di sumber air panas. Sangat nyaman. Mata Dev Chen sedikit tertutup, dan seluruh tubuhnya sangat rileks. Saat Dev Chen sedang bersantai, seutas benang sutra hitam yang terlihat dengan mata telanjang dalam cahaya perlahan menembus ke dalam tubuh Dev. Tubuh Dev Chen masih tak bergerak, dengan senyum di wajahnya. Tapi ketika benang sutra hitam itu hendak memasuki tubuh Dev Chen, Dev tiba-tiba membuka matanya.
Kemudian secercah penghinaan melintas di matanya, dan dia menatap lurus ke token jimat di posisi paling sentral dalam matriks Bagua. Bermain seni jimat denganku, kau masih jauh tertinggal. Sudut mulut Dev Chen terangkat, dan setelah telapak tangannya lewat, token jimat di tengahnya berubah menjadi abu terbang dalam sekejap. Saat token jimat berubah menjadi abu terbang, cahaya pada token jimat lainnya juga menghilang seketika. Seluruh kolam pencucian pedang jatuh ke dalam kegelapan, dan satu persatu boneka pedang tampaknya telah kehilangan energinya. Meskipun masih menyerang, itu jelas jauh lebih lemah. Ada juga beberapa boneka pedang yang tidak lagi berinisiatif untuk menyerang. Pada saat ini, semua orang menghela nafas lega, dan kemudian semua memandang Dev. Tuan Dev Chen, apakah kau baik-baik saja? Master pedang tua berjalan dengan pedang dan bertanya. Aku baik-baik saja. Dev menggelengkan kepalanya, Master pedang tua, apa yang terjadi di ruang rahasia ini? Dan ada apa dengan formasi di ruang rahasia ini? Tapi siapa yang tahu? Master pedang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa ada formasi di dasar kolam pedang. Adapun ruang rahasia di dasar kolam, saya tidak pernah mengetahuinya. Tampaknya ruang rahasia ini, serta metode pembentukannya, juga harus menjadi karya nenek moyang dari sekte pemurnian senjata. Dev berkata. Mengapa Tuan Dev Chen mengatakan itu? Jika itu adalah karya nenek moyang dari sekte pemurnian senjata, apa gunanya? Seorang penatua dari sekte pemurnian senjata bertanya tanpa bisa dijelaskan. Ruang rahasia ini dan matriks Bagua 5 elemen di ruang rahasia harusnya menjadi peninggalan leluhur sekte pemurnian senjata, untuk mencegah kolam pedang dihancurkan. Formasi di dasar kolam pencucian pedang hancur, dan kolam pencucian pedang akan kehilangan fungsinya. Dengan cara ini, formasi di ruang rahasia di dasar kolam pencucian pedang akan terbuka. Dev Chen menjelaskan. Lebar seperti bekas air. Jika demikian, lalu mengapa ruang rahasia ini menjebak kita semua? Dan di dalam formasi ini, masih ada roh jahat yang keluar. Tidak mungkin nenek moyang dari sekte pemurnian senjata kami meletakkan formasi dengan aura jahat. Penatua lain dari sekte pemurnian senjata berkata. Token jimat dalam formasi matriks Bagua 5 elemen dimanipulasi oleh seseorang, sehingga ada aura jahat dalam formasi ini. Inilah mengapa token jimat dalam formasi dilindungi secara khusus oleh formasi tersebut. Saya baru saja menghancurkan token jimat, roh jahat menghilang, dan boneka pedang ini jauh lebih tenang. Dev Chen menjelaskan. Lebar seperti bekas air. Tuan Dev Chen, dalam hal ini, bukankah kolam pencucian pedang kami akan kehilangan fungsinya? Master pedang tua bertanya dengan sedikit sedih. Dev Chen mengangguk, ya, tanpa formasi ini, kolam pedang-pedang hanya akan menjadi kolam air biasa. Haiyah. Bagaimana ini? Melihat Dev Chen mengatakan ini, Master pedang tua hanya bisa menghela nafas. Alasan mengapa sekte pemurnian senjata mampu menciptakan senjata ajaib, selain memiliki keterampilan menempa, itu juga bergantung pada kolam pencucian pedang untuk menyempurnakannya. Sekarang kolam pencucian pedang telah menjadi kolam air biasa, saya khawatir sekte pemurnian senjata tidak akan pernah bisa membuat pedang yang tak tertandingi lagi. Master pedang tua, kau tidak perlu terlalu sedih, aku akan mencoba mengembalikan token jimat dan mengembalikan formasi matriks Bagua 5 elemen. Mungkin tidak bisa dipulihkan seperti sebelumnya, tapi masih bisa menjaga efek fungsi kolam pencucian pedang. Dev Chen berkata dengan cepat. Tidak ada yang berani mendekatinya. Oh, benarkah? Terima kasih banyak, Tuan Chen. Ketika Master pedang tua mendengar ini, dia menjadi bersemangat. Terima kasih, Tuan Chen. Para tetua lain dari sekte pemurnian senjata buru-buru memberi berterima kasih kepada Dev. Dev Chen tidak hanya menyelamatkan hidup mereka, tetapi juga membantu sekte pemurnian senjata memulihkan kolam pencucian pedang. Kebaikan seperti ini tidak bisa dibayar. Master pedang tua, saya harap ketika formasi dibuat, tidak akan ada boneka pedang yang mengganggu saya. Dev berkata. Jangan khawatir Tuan Chen, bahkan jika aku berjuang dengan hidupku, aku tidak akan pernah membiarkan boneka pedang itu mendekat. Master pedang tua buru-buru berjanji. Bersambung ke episode 431.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.